Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Karomi, program studi teknologi rekayasa mekatronika. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan sharing kepada kalian apa itu gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, eh, bagaimana simulasinya nanti di CX Programmer, dan implementasinya di trainer. Oke, kita langsung saja di definisi gerbang logika. Untuk definisi dari gerbang logika adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu memiliki dua angka. Yang pertama itu 1 dan yang kedua itu 0. Jadi nanti input dan output memiliki kemungkinan antara angka 1 atau angka 0. Angka 1 itu representasi dari nilai high. Dan angka 0 itu representasi dari nilai low. Oke, kita lanjut di jenis gerbang logika. Untuk yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini kondisinya bernilai high outputnya jika semua input bernilai high atau 1. Jika tidak, maka hasil output akan low. Seperti tabel kebenaran ini, teman-teman. Nah, kita coba simulasi di CS Programmer. Ini adalah rangkaian dari gerbang AND. Kita coba, kita ikuti dari tabel kebenaran. Input A 0, input B 0, maka hasil dari output 0 juga. Coba kita lihat. Oke, benar. Input A 1, input B 0, output 0. Kita coba hidupkan input A. Tetap tidak hidup, ya. Sesuai berarti dengan tabel kebenaran. Kita coba yang input B. Apakah sesuai? Bentar. Kita matikan dulu. Kita hidupkan. Tetap mati, ya. Kita coba hidupkan semua input. Oke. Hasil dari output adalah high jika semua input dihidupkan. Kita lanjut ke gerbang logika selanjutnya, yaitu OR. Kondisi OR ini akan bernilai 1 outputnya jika salah satu input itu bernilai 1. Jika semua input itu bernilai 0 atau low, maka output bernilai low juga atau 1. Kita coba. Ini rangkaiannya. Nah, itu.
Ini adalah sebuah pilihan, teman-teman. Kita bebas mau memilih mana untuk hidupin outputnya. Nah, untuk mematikannya ini harus semua input dimatikan. Seperti itu. Oh iya, tadi saya lupa implementasi dari gerbang N sama OR-nya. Oke. Ini implementasi dari gerbang N dan OR. Ini implementasinya dari Ini adalah representasi dari input 1 dan input 2. Ini adalah representasi dari output. Jika saya hidupkan satu saja, maka outputnya tidak nyala. Jika semua dihidupkan inputnya, maka akan nyala. Itu gerbang logika yang N. Untuk yang OR ini, teman-teman. Seperti ini. Seperti itu. Untuk mematikan harus dua-duanya harus dimatikan juga. Oke, kita lanjut ke gerbang selanjutnya yaitu NOT. NOT. Nah, ini NOT. Gerbang NOT ini secara kondisi adalah pembalik keadaan. Jika inputnya itu 0, maka outputnya itu 1. Jika input itu 1, maka output itu 0. Kita langsung ke simulasinya, kawan-kawan. Nah, ini simulasinya. Ya, ini adalah pembalik keadaan. Ini saya salah. Bentar. Oke. Mana tadi tabel kebenaran? Jika benar. Jika input itu 0, maka hasil dari output itu 1. High. Ini. Nah, jika tombol ini belum ditekan, maka kondisi output ini sudah menyala. Jika kita tekan, mati. Seperti itu kondisinya. Ya, implementasinya seperti ini nanti. Not. Nah, ini not. Untuk trainernya, presentasinya seperti ini. Jika kondisinya low, maka lampunya high. Jika kondisinya tombol high, maka LED low. Pembalik keadaan. Kita lanjut ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND itu gabungan dari NOT dan N. Ya, sebalikannya dari N lah. Kalau N ini kan tabel kebenarannya seperti ini kan. Nah, kalau yang NAND itu seperti ini. Ya, kebalikannya lah intinya. Ya, mungkin kalian lebih pintar ya. Jadi kita langsung saja ke implementasinya. Kalian coba pahami aja. Intinya kebalikannya seperti itu. NAND ini. Kebalikannya dari Jika semua input itu low, maka outputannya itu high. Jika salah satu itu high, maka outputnya tetap high. Jika semua input itu nilainya high, maka hasil outputnya itu low. Begitupun dengan gerbang selanjutnya ini kebalikannya juga dari OR, karena ini not OR ya. Coba kita lihat
gerbang OR. Nah, ini nilai high-nya ini jika salah satu input itu bernilai high. Nah, dan ini kebalikannya. Seperti itu, kawan-kawan. Untuk rangkaian simulasinya nanti seperti ini nanti. Ini yang NaN, ini yang NOR. Untuk implementasinya seperti ini. NaN, NOR. Oke, seperti ini. Kondisinya jika semua input itu nilainya low, maka output itu nilainya high. Jika salah satu saja nilainya itu high, maka nilai dari outputnya itu low. Maka kondisi input jika ingin output high, maka harus low semua. Oke, gerbang selanjutnya ini eksklusif ya, eksklusif. Oke, kita lihat definisi dari gerbang selanjutnya ini. Gerbang SOR menghasilkan satu output. Oke, maka output yang dihasilkan punya satu. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Jika ya semua input bernilai 0, maka output nilainya 0 juga atau low ya. Jika salah satu input ini high, maka kondisinya akan high. Jika semua input bernilai high, maka kondisi dari output akan low. Coba kita lihat simulasi. Oke, ini seperti itu ya kawan-kawan, sesuai dengan tabel kebenarannya. Coba kita lihat implementasinya seperti apa nanti ya. Ini SOR. Jika semua input itu nilainya high, maka outputnya itu nilainya low. Jika salah satu nilai dari input itu high, maka nilai dari output high. Jika salah satu. Belajar di website mungkin ya, karena saya ini tujuannya untuk implementasinya seperti apa gitu. Oke, lanjut ke gerbang selanjutnya, XNOR. XNOR ini kondisinya jika semua input itu 0, maka outputnya itu 1. Ini kebalikannya dari SOR. Oh ya, ini kepanjangan dari XNOR ini eksklusif not OR. Nah, jika salah satu input itu high, maka hasil dari output itu low. Kita coba lihat simulasinya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kondisi sebelum dipencet high seperti tabel kebenaran itu. Nah, kondisi jika dipencet nih salah satu aja, maka outputnya akan low. Jika semua dipencet, maka kondisinya high. Untuk implementasinya seperti ini. Jadi kondisinya jika semua input itu nilainya low, maka nilai dari output itu high. Jika salah satu input itu high, maka kondisi output itu akan low. Nah, jika semua
kondisi input itu high, maka output akan high juga. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.